Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisma Bekasi, semester 3, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 5 mata kuliah Pendidikan Agama. Bab 1, diagnosis jiwa melalui critical thinking. Critical thinking adalah proses berpikir yang aktif dan terampil dalam menyusun pemahaman tauhid, memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontohkan oleh nabinya. Kemudian digunakan untuk melakukan analisis diri, kemudian menyusun kembali apa yang diperbuat atau dievaluasi diri. Proses intelektual ini dapat berpikir berasal dari informasi yang dihimpun dari musyahadah atau pengamatan, pengalaman, refleksi, pemikiran atau hasil komunikasi sebagai pemandu pada keimanan dan perbuatan. Urutan diagnosis jiwa melalui critical thinking ada 5. Yang pertama, musyahadah terhadap asyar Nabi menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, fahami ajaran secara mendalam. Yang ketiga, gunakan untuk analisis diri. Yang keempat, sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. Yang kelima, evaluasi diri agar sesuai dengan sifat dan akhlak Nabi Muhammad. Bab kedua, komunikasi antara hamba dan Robnya. Arti komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Oleh karena itu, komunikasi berasal dari kata komunis yang artinya sama. The process of passing information and understanding from one person to another. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah. Yang pertama, Allah melalui contoh nabinya melatih manusia untuk berkomunikasi dengan Allah. Contohnya adalah sholat, mi'rajul mu'minin. Yang kedua, dalam ibadah haji pun berlangsung komunikasi melalui bahasa ruhani, di mana ruh dibimbing oleh bahasa lisan dengan keras mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir. Selanjutnya, bab ketiga ada tesis Nabi Ibrahim alaihissalam. Tesis artinya ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan dengan modal critical thinking. Perjalanan mencari Tuhannya telah didapatnya dengan membuahkan keyakinan yang selanjutnya telah berhasil membedah sifat ketuhanan dan membangun tujuan hidupnya. Istilah tesis berhasil membedah sifat ketuhanan, membangun pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih, kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada dan akhirnya disimpulkan kebenaran yang hakiki, dan tentu saja dengan konsekuensi resiko ujian diri masyarakat sekitarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikala masih kecil sudah mendapat karunia dengan kecerdasan membaca kekafiran lingkungan sekitar. Banyak masyarakat kala itu menyembah berhala-berhala, yang membuat Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, siapakah Tuhan sebenarnya? Ketika sedang merenung di malam hari, Nabi Ibrahim melihat keindahan bintang-bintang di langit. Beliau menganggap bintang di langit itu merupakan Tuhannya. Namun ternyata bulan lebih besar daripada bintang, sehingga Nabi Ibrahim menganggap sebuah bulan di malam hari adalah Tuhannya. Pada akhirnya malam berakhir
dan Nabi Ibrahim mengalami kekecewaan karena bulan dan bintang yang dianggapnya sebagai Tuhan lenyap berganti dengan pagi. Selanjutnya Nabi Ibrahim memperhatikan matahari. Matahari yang bersinar dari pagi hingga sore membuat Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, inilah Tuhan yang sebenarnya, karena matahari lebih bersinar terang dan lebih besar daripada bulan. Namun pada akhirnya beliau mengalami kecewaan kembali ketika malam sudah datang dan matahari tak lagi nampak, hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dan mengetahui yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kuasa Allah lah ada langit, bumi dan makhluk-makhluk hidup. Allah juga yang menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan semua ada di alam semesta. Bab 4, ada model pembaruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembaru ideologi bangsanya, yang berangkat dari keyakinannya dengan motivasi pergerakan karena dilandasi dengan keimanan dan nilai-nilai tauhid. Sudah melebur dengan asmanya, maka setiap langkah perjuangan atas nama Allah bukan bermotifkan harta dan jabatan, namun semata-mata amanah dan misi Allah. Pembaruan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surat Al-Anbiya. Misi Nabi Ibrahim adalah membangun karakter bangsanya agar sejalan dengan misi ilahi, berupa cahaya kebenaran seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Perbaikan yang pertama dilakukan tentu saja kepada lingkungan terdekat, yakni keluarganya, khususnya bapaknya sendiri yang sebagai tokoh pembuat. Yang terakhir, bab 5, ada ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim alaihissalam. Cahaya keimanan berupa Allah, hati, iman yang terdiri atas syahada syukur, ridho merupakan sifat ilahi. Dalam misi ajaran Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam, inti surat Ibrahim misi ayat 1-3 membawa manusia pada cahaya yang terang benderang, yang menerangi pada jalan yang lurus dan telah dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diteruskan oleh baginda Rasulullah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki strategi dalam membawa ajaran, yaitu sabar dan tawakal, menselamatkan bangsanya dari kesyirikan atau kegelapan. Pembangunan karakter diwujudkan bertujuan untuk memberikan keputusan atau baik buruknya. Istilah nasionalisme muncul pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, karakter nasionalis telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya. Karakter inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atau sebagai muslim yang taat untuk mendapatkan keamanan wilayah tempat tinggalnya dan agar memperoleh rezeki yang melimpah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.